Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang bintang yang paling misterius yang ada di dalam kitab Asror Al-Buni. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Iya, sahabat IMP, di sini kitab Asror Al-Buni itu bernilai tinggi karena ini adalah kitab klasik berharga yang memang menjelaskan tentang pembukaan rahasia alam gaib. Pengarang kitab tersebut adalah Syekh Asif Yahudin Al-Buni Al-Asror. Jadi kitab tersebut dirangkum oleh beliau dan diberi nama Kitab Asror Al-Buni. Di sini banyak sekali menjelaskan tentang alam semesta, tata surya, bumi meliputi matahari. Tetapi di sini saya akan bahas terlebih dahulu tentang bintang yang paling misterius sesuai yang ada di dalam kitab Asror Al-Buni dan tercantum juga di dalam Quran surat Al-Nujum ayat 49. Banyak orang yang berprasangka terhadap arti dari kata bintang Sirius. Bintang Sirius adalah bintang yang paling menerangi muka bumi ini. Jadi bukan hanya matahari saja yang bisa menerangi muka bumi ini. Ternyata ada bintang yang paling misterius pada zaman prasejarah disembah oleh bangsa Yunani dan juga disembah oleh kaum-kaum kafirin. Di sini bintang Sirius adalah bintang yang paling terang yang memang di dalam Quran surat An-Nujum disebut dengan bintang Syiro. Bintang Syiro itu adalah bintang yang paling besar, yang di mana bintang tersebut bisa melahirkan bintang-bintang kecil yang berkelipan di atas langit. Nah, di situ akhirnya dijelaskanlah di dalam Quran surat Al-Nujum ayat 49, wahai semua makhluk, bersujudlah kepadaku, sesungguhnya aku adalah bintang Syiro. Jadi itu orang yang salah mengartikan isi yang ada di dalam Quran tersebut pasti akan menganggapnya, oh berarti kita harus menyembah bintang Syiro. Karena bintang Syiro itu adalah Allah. Padahal di situ ada gopur tanda kurung bahwa Allah yang memiliki bintang Syiro. Jadi di situ jangan sampai salah arti bahwa semua makhluk harus bersujud dan menyembah kepada bintang Syiro. Tetapi bintang Syiro adalah milik Allah yang dimana bintang Syiro hanya satu. Kenapa disebut satu? Karena dari zaman prasejarah sampai sekarang bintang Syiro itu ikut bersama bumi mengelilingi matahari, yang dimana kecepatan bumi di sekarang ini adalah 67.000 mil per jam. Kenapa bintang Syiro bisa barengan dengan bumi mengelilingi matahari? Karena di sini adalah bintang Sirius alias Syiro yang memang Allah miliki, yang disebut dengan Al-Ubur. Murjim namanya, yaitu sebagian dari bumi, yang dimana bumi itu mengelilingi matahari dan akhirnya bumi itu sekarang semakin mengecil. Kalau tidak ada bintang Syiro, mungkin bumi akan pecah, tetapi penguatnya atau pakunya itu adalah bintang Syiro. Bintang Syiro itu akan mati, yaitu redup dikala menjelang detik-detik hari kiamat. Nah, sekarang pertanyaannya, bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi kenapa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tidak merasakan pusing atau tidak merasakan getarannya? Karena bumi mengelilingi matahari sesuai dengan ritme dan irama yang sama di setiap jamnya, yang dimana menurut ilmu arkeolog, di situ
bahwa bumi adalah yang disebut dengan Mashirus. Mashirus ada di dalam keilmuan asteroid, bahwa bumi ini sebenarnya semakin mengecil dan air laut semakin meninggi, yang dimana di sekarang ini sudah tercantum ya, mungkin dari dulu sampai sekarang ini sudah tercantum bahwa yang namanya hari kiamat akan tiba. Memang sekarang tidak terlihat secara mata lahiriah kita sebagai makhluk yang ada di muka bumi ini bahwa bumi itu mengecil. Padahal sudah terlihat oleh tim 8 bahwa bumi sudah mengecil, hampir mengerucut, dan bumi ini mengelilingi matahari sesuai yang ada di dalam Quran Surat An-Nujum. Jadi seperti di ujung tanduk gitu kan. Bumi terus berkeliling, mengelilingi matahari dengan kecepatan 67.000 mil, dan akhirnya kalau sampai sedikit saja terjatuh, terjadilah di situ reruntuhan dan kiamat tiba. Jadi sebenarnya antara siang dan malam itu adanya perputaran bumi. Nah, memang bintang itu identik dengan malam hari ya, dan matahari identik dengan siang hari. Tetapi kalau di dalam perspektif hadis yang dibuat oleh Ibnu Majah, bahwa bintang dan matahari itu sebenarnya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sama, pada zaman sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, sebelum Allah menciptakan jin, dan sebelum Allah menciptakan malaikat. Dan bagaimana bintang Sirius itu akan mati? Karena nanti akan terjadi kegelapan yang sungguh gelap. Mungkin kalau gelapnya malam hari sekarang ini tidak akan segelap nanti. Karena nanti akan tiba masanya bintang Sirius itu mati dengan kegelapan yang sangat mencekam. Bahkan untuk melihat telunjuk kita sendiri itu tidak bisa. Karena nanti sudah tidak akan ada lagi penerangan, baik itu dari tata surya matahari ataupun juga penerangan dari bintang-bintang yang berkelipan di langit. Di situ satu persatu bintang akan redup, dan terakhir yang akan redup itu adalah matinya bintang Syiro di detik-detik hari kiamat. Alam semesta, yaitu bumi, Allah ciptakan pada saat itu di ukuran 4,5 miliar tahun yang lalu. Berarti besarnya pun juga sungguh sangat besar, melebihi apapun. Dan kenapa sekarang dari tim 8 bisa melihat bahwa bumi itu kecil dan mengecil? Karena di situ semakin hari semakin kesini alat itu semakin canggih. Jadi bisa melihat tetapi tidak bisa mengukur, karena ukuran bumi sesuai yang ada di dalam Quran dan hadis itu tidak dicantumkan seberapa besar. Tetapi kalau untuk ukuran tahun itu dicantumkan. Contoh, kalau misalkan di dalam kitab Asrar Al-Buni itu ada di bab 98 tentang Allah menciptakan bumi pada 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, kalau di dalam perspektif ilmu pengetahuan, yaitu ilmu asteroid, bahwa bumi itu diciptakan dan ada pada 4,5 juta tahun yang lalu. Berarti di sini ada versi yang berbeda. Tergantung kita sebagai makhluk yang ada di muka bumi ini, tergantung kita yang menyikapinya harus seperti apa. Yang jelas di sini yang harus kita ikuti dan kita percayai yaitu kitab Asrar Al-Buni. Kenapa kita harus percaya dengan kitab tersebut? Walaupun kitab tersebut itu menceritakan tentang membuka rahasia alam gaib, yaitu membuka tabir, di situ jelas karena Al-Buni bermadhab Imam Syafi'i. Dan di sini pun juga Al-Buni memiliki ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu falakiyah. Kenapa Al-Buni bisa membuat kitab dengan
mencantumkan alam semesta yang seperti apa, tata surya seperti apa, perbintangan seperti apa. Karena beliau mempunyai hitungan-hitungan sesuai yang ada di dalam Siraqul Al-Muta'alimin. Itu adalah hitungan ilmu falak yang memang sudah mencapai ke taraf. Bahwa dengan kita menguasai ilmu tersebut, kita pun setidaknya akan mengetahui sesuatu yang belum terjadi 1 menit. Jadi gini, 1 menit sebelum ada kejadian, di situ kita akan mengetahui, akan ada gambaran yang terlihat oleh diri kita kalau kita sendiri bisa menguasai ilmu falakiyah tersebut. Nah, selain dari membuka tabir tentang alam semesta, di dalam kitab Asrarul Albuni pun juga di situ tercantum di dalam bab 14 dengan misteri alam jin. Nah, misteri alam jin itu seperti apa? Ternyata jin itu terbagi di dalam 3 golongan. Jin bersayap yang disebut dengan amila. Jin bertanduk yang disebut dengan amintum. Dan ada juga yang disebut dengan jin ifrit. Nah, untuk jin bersayap itu identik dengan jin muslim yang selalu menolong kesulitan makhluk Allah, yaitu manusia. Dan untuk jin yang bertanduk itu yang memberikan hawa nafsu amarah kepada kolbu manusia yang memang tidak punya iman. Dan jin ifrit itu identik dengan yang selalu membuat manusia itu menjadi sesat. Di sini misteri alam jin pernah dibahas oleh beberapa ulama, tetapi tidak detail sesuai yang ada di dalam kitab Asrarul Albuni. Di sini ada yang istimewa, yang dimana pada saat itu pengarang kitab Albuni itu dianggap sesat oleh para ulama di zaman dahulu kala. Setelah dikaji oleh imam besar yang bernama Imam Syafi'i, ternyata yang dipelajari oleh Albuni itu sungguh di luar nalar manusia, bahkan bisa dipertanggungjawabkan. Karena misteri alam jin yang disebut dengan takilu aswabi itu dikuasainya. Takilu aswabi itu apa? Itu adalah nama alam jin yang memang masuk ke dalam tahapan 3. Di alam jin tahapan 3 itu banyak sekali jin-jin muslim yang menyerupai hewan. Bahkan di situ pun juga ada 3 golongan hewan yang suka jin serupai, yaitu burung, ular, dan kucing. 3 penyerupaan jin itu memiliki tabiat masing-masing. Yang menyerupai burung biasanya itu memberikan keberkahan. Yang menyerupai ular biasanya itu memberikan kemadorotan. Yang menyerupai kucing biasanya itu memberikan keistimewaan. Jadi ternyata di sini kita pun juga harus bisa membedakan tentang beberapa macam jin supaya kita tidak terkecoh, tidak keliru berteman atau bersahabat dengan jin jikalau seseorang tersebut memiliki anugerah dari Allah bisa menembus batas dan ruang waktu yang beda alam. Nah, ternyata di bab ke-16 di situ tercantum bahwa jin diciptakan sebelum adanya Nabi Adam, yang memang jin itu terbuat dari kobaran api yang disebut dengan mirzam. Mirzam itu adalah kobaran api yang sangat panas, yang dimana kobaran api tersebut jikalau kena ke kulit manusia itu akan melepuh sampai mencair menjadi nanah. Nauzubillahi min dzalik. Dan ternyata mirzam tersebut itu selain dari bisa mencelakai manusia, tetapi bisa juga memberikan keberuntungan. Dengan cara apa? Dengan cara ketawaduan dan keimanannya manusia yang tidak akan pernah tersentuh oleh mirzam.
yaitu kobaran api. Kobaran api tersebut yang disebut mirzam itu adalah bagian dari panasnya api neraka. Walaupun jin tercipta dari mirzam, tetapi jin bisa baik, bisa bersahabat dengan kaum mukmin yang beriman, yang bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini banyak orang yang menjelaskan bahwa nggak boleh manusia bersahabat dengan jin karena jin itu akan menyesatkan. Memang betul, karena ada beberapa macam jin. Tetapi di situ kita harus kembali lagi. Jin pun juga makhluknya Allah. Selain memberikan kemadharatan, tetapi di situ ada juga yang bisa memberikan keberuntungan, tergantung kitanya sendiri. Jangan pernah mau kita diperbudak oleh jin. Yang ada kita harus bisa memperbudak jin ke jalan yang benar. Karena jin muslim itu beribadah kepada Allah. Jin muslim pun juga lebih taat dan patuh kepada aturan Allah daripada kita manusia yang selalu kotor dan seuzon terhadap sesama makhluk. Jadi di dalam kitab Asrar Al-Buni itu dibukakan semua rahasia-rahasia, terkecuali satu yang tidak dibukakan, itu adalah takdir. Tetapi rahasia-rahasia yang disebut dengan gaib nisbi itu tercantum semuanya di dalam kitab Asrar Al-Buni. Ya sahabat IMP, mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu tentang bab yang ada di dalam kitab Asrar Al-Buni, karena kitab Asrar Al-Buni itu banyak sekali babnya, ada sampai 1600 bab. Dan kitab tersebut pun juga sangat langka, hanya ada di toko Hikmah Al-Mushab yang berada di Saudi Arabia. Jadi siapapun sahabat IMP yang ingin mendapatkan kitab tersebut mungkin bisa beli di sana, insya Allah dapat. Karena biasanya itu per tahun edisinya hanya sedikit ya, paling juga penyediaannya tuh hanya ada 10 atau 11 kitab saja. Ya sahabat IMP, mungkin pembahasan saya kali ini cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.